terus ya. Let's go! Di museum yang pertama ini berisi koleksi-koleksi dari era proklamasi Indonesia. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa alat yang digunakan pada masa itu diabadikan di museum ini, seperti mikrofon, sabel Morse, dan beberapa senjata. Mikrofon digunakan untuk menyampaikan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke masyarakat Yogyakarta melalui khotbah sholat Jumat di Masjid Besar Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta. Selanjutnya adalah sabel Morse yang digunakan sebagai pelengkap senjata tentara Belanda selama Perang Kemerdekaan di Yogyakarta. Senjata ini digunakan oleh 2 prajurit Indonesia yang telah melakukan pendidikan militer Jepang. Selanjutnya adalah senjata-senjata. Bambu runcing merupakan senjata andalan rakyat di awal Perang Kemerdekaan. Alat ini juga yang digunakan untuk menyerang sekutu di Magelang pada 27 November 1945. Di museum kedua ini menyimpan koleksi-koleksi pada masa perang gerilya. Alat-alat seperti alat komunikasi, mesin jahit, alat transportasi, dan furnitur tersimpan di ruangan ini. Alat-alat komunikasi berguna untuk berkomunikasi pada masa agresi militer II pada rentang jarak 100 hingga 1000 km. Mesin jahit ala maskot wanita digunakan untuk menjahit seragam TNI menjelang masuk kota Yogyakarta pada tahun 1949. Dokar merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman saat di Semarang untuk menuju Wonosari. Terakhir adalah koleksi furnitur seperti meja, kursi, dan seperangkat alat untuk menjaga Jenderal Sudirman juga tersedia di sini. Di ruangan ini juga ada peta yang memperlihatkan rute perang gerilya. Rute ini melalui Jogja hingga Kediri, lalu jalan sampai ke Solo, Pacitan yang ditempuh dengan jarak 1009 km. Museum ketiga ini berisi koleksi-koleksi yang berkaitan dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pertama, ada evokatif dapur umum pada masa perang gerilya di Gunung Kidul. Kedua, ada evokatif Palang Merah Indonesia yang membantu tentara yang terluka dan evakuasi ke MBKD Pos X2 Desa Boro, Kulon Progo. Koleksi-koleksi seperti sepeda simplex, baja tembus peluru, dan alat cetak F juga tersimpan di sini. Sepeda simplex digunakan oleh Letnan Marsudi untuk melancarkan hubungan antar sektor dalam kota. Ruangan ini merupakan ruangan terakhir dengan kumpulan koleksi Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Di ruangan ini terdapat beberapa replika furnitur seperti tempat tidur Presiden Soekarno, meja kursi tamu, meja kerja, dan duplikat bendera pusaka. Di lantai 2 ini terdapat diorama dari peristiwa-peristiwa penting seperti serangan umum 1 Maret, perang gerilya, dan proklamasi.
ketiga merupakan ruangan Garbagraha. Disinilah tempat untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur. Di relief kanan ada tangan memegang pena dan di relief kiri memegang bambu runcing yang berarti bahwa kemerdekaan Indonesia bisa diraih melalui diplomasi fisik dan peperangan fisik. Setelah mengunjungi Monumen Jogja kembali, kami semakin menyadari betapa gigihnya perjuangan rakyat Indonesia yang rela mengorbankan tenaga, waktu, bahkan harta benda demi mengusir penjajah dari tanah air. Semangat perjuangan ini mencerminkan nilai-nilai luhur sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Baik laki-laki maupun perempuan, seluruh rakyat bersatu padu memperjuangkan hak yang paling mendasar, kemerdekaan. Perjuangan mereka menjadi bukti nyata bahwa persatuan adalah kunci utama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.